31. Dua celah sempit terpisah pada jarak celah berarti D ya, 0,2 mm. 2 kali 10 min 3 meter. Enggak deh. Min 4. Disinari tegak lurus garis terang ketiga dari terang pusat ya, berarti N-nya 3, P-nya 7,5 mm atau sama dengan 75 kali 10 min 4 meter. Yang pada layarnya 2 meter, panjang gelombangnya adalah dP per L sama dengan N lambda. D-nya 2 kali 10 min 4, P-nya 75 kali 10 min 4, L-nya 2, N-nya 3 kali lambda. Nah, ini bagi 31, 75 bagi 3, itu 25 ya. 25. Berarti ini coret, tinggal 25 kali 10 pangkat min 8 sama dengan lambda. Nah, kalau dijadikan, ini kan satuannya meter. Kalau dijadikan ke mili, berarti 25 kali 10 min 8 kali 10 pangkat 3 mm. Berarti 25 kali 10 pangkat min 5 mm. Atau sama dengan 2,5 kali 10 min 4 mm. 2,5 kali 10 pangkat min 4 mm B. 32. Kelompok siswa melakukan pengukuran panjang gelombang dengan percobaan interferensi celah ganda. Jarak antara kedua celah D sama dengan 0,2 mm atau sama dengan 2 kali 10 min 4 meter. Jika terang keempat terletak pada jarak M dari terang pusat ya, berarti N-nya 4. P-nya adalah 5 mm atau sama dengan 5 kali 10 min 3 meter. Layarnya 100 cm atau sama dengan 1 meter. Panjang gelombangnya adalah, berarti dP per L sama dengan N lambda. D-nya 2 kali 10 min 4, P-nya 5 kali 10 min 3, L-nya 1, N-nya 4 lambda. Berarti ini 10 kali 10 min 7 per 4 sama dengan lambda. Nah, 10 bagi 4 itu adalah 2,5 kali 10 min 7 sama dengan lambda. Ini satunya meter. Jadikan ke mili 2,5 kali 10 min 7 kali 10 min 3 sama dengan lambda. Sama kali 10 pangkat 3 mili ya. Jadinya 2,5 kali 10 pangkat min 4 milimeter. Dia ke nano. Ke nano ya. Nah, terlalu cepat ya. Terlalu cepat memutuskan ya. 2,5 kali 10 min 7 kali 10 pangkat 9 nanometer. Berarti 2,5 kali 10 pangkat 2 nanometer. Berarti 250 nanometer. Berarti B. Nomor 3, dalam suatu percobaan digunakan kisi N sama dengan 500 garis per milimeter. Kita rubah ke meter ya, 500 kali. Nah, 500 itu kita ganti ke 5 kali 10. 5 kali 10 pangkat 2 garis ke milimeter ke meter itu kan 10 pangkat min 3 meter. Berarti naik ke atas 5 kali 10 pangkat 2 kali 10 pangkat 3 garis per meter atau sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 garis per meter. Nah, terus diperoleh garis terang orde kedua. Berarti N sama dengan 2. Sudutnya adalah 53. Yang ditanya panjang gelombang. D sin theta sama dengan N lambda. D itu kan 1/n sin 53 sama dengan N lambda. 1/5 kali 10 pangkat 5 sin 53 itu 4/5 sama dengan 2 kali lambda. Nah, ini coret 1, ini 2. Berarti 2 per 25 kali 10 pangkat 5. Berarti 2 kita bagi 25 itu adalah 0,08 kali 10 pangkat min 5 sama dengan lambda. Naik ke atas ya, berubah tandanya.
Berarti 8 kali 10 pangkat min 7 sama dengan lambda. Ini satuannya meter. Jadikan ke nano 8 kali 10 min 7 kali 10 min. Jadikan ke nano berarti 10 pangkat 9 sama dengan lambda. Berarti 8 kali 10 pangkat 2 nanometer sama dengan lambda atau sama dengan 800 nanometer. Yaitu E. 34. Garis-garis gelap dan terang yang terjadi pada layar ketika seberkas cahaya monokromatik melalui kisi dapat diterangkan dengan. Nah, itu dapat diterangkan dengan difraksi dan interferensi. 35. Seberkas sinar datang dari udara menuju bidang batas suatu zat yang indeks biasnya sama dengan tangen sudut datang sehingga sinar ini akan. Nah, itu akan terpolarisasi ya. C. Nanti bisa baca keterangannya di sini ya. 36. Cahaya dapat digolongkan sebagai gelombang transversal karena menunjukkan peristiwa. Nah, itu adalah polarisasi ya. E. 37. Salah satu pasangan warna komplementer adalah, nah, yaitu merah dan hijau. Nah, jadi di sini pasangan warna komplementer adalah pasangan warna yang berseberangan pada roda warna di mana pasangan warna komplementer primer dalam skema tradisional RYB meliputi merah hijau, biru jingga, kuning ungu. Berarti ini yang paling tepat itu jawabannya yang A ya, merah dan hijau. 38. Seberkas cahaya putih berturut-turut dilewatkan pada filter kuning dan filter hijau. Kemudian dijatuhkan pada layar putih. Pada layar tampak selalu cahaya berwarna. Nah, ini adalah warna hijau ya. Karena di sini ada penjelasannya, adik-adik bisa baca. Cahaya putih terdiri dari spektrum warna lengkap. Filter bekerja dengan menyerap warna tertentu dan memancarkan atau mentransmisikan warna lain. Filter kuning mentransmisikan cahaya kuning yang merupakan campuran dari cahaya merah dan hijau. Dalam model warna subtraktif atau filter kuning menyerap biru. Dalam model aditif atau cahaya, kuning adalah merah dan hijau. Ketika cahaya kuning, merah, dan hijau ini kemudian dilewatkan pada filter hijau akan menyerap komponen merah dan hanya mentransmisikan cahaya hijau. Di jawabannya yang paling tepat yang B ya. 39. Terjadinya warna-warna pada lapisan tipis minyak tanah di atas permukaan air akibat tekanan sinar matahari adalah gejala. Nah, itu adalah gejala interferensi ya, di mana warna-warna pada lapisan tipis minyak di atas permukaan air akibat terkena sinar matahari adalah gejala interferensi lapisan tipis, di mana warna-warna ini muncul karena superposisi penggabungan gelombang cahaya yang dipantulkan dari permukaan atas dan bawah lapisan minyak tersebut, menghasilkan pola interferensi konstruktif dan destruktif untuk panjang gelombang cahaya yang berbeda. 40. Nah, di sini cahaya dengan panjang gelombang lambda sama dengan 5000 Armstrong atau sama dengan 5000 kali 10 min 10 meter atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 ya, 7 meter. Menyinari celah tunggal dan menghasilkan difraksi minimum orde kelima. Nah, kalau dia minimum langsung aja ordenya 5. Pada sudut 30 derajat relatif terhadap cahaya datang, lebar celah adalah D. Berarti kita gunakan persamaan D sin theta sama dengan N lambda. D sin 30 sama dengan N-nya 5, lambdanya 5 kali 10 min 7. Berarti D sama dengan sin 30 setengah sama dengan 25 kali 10 min 7. D sama dengan, ini kali silang ya, 25 kali 2 kali 10 min 7. Berarti 50 kali 10 min 7. Atau sama dengan 5 kali 10 min 6. Ya kan? Kenapa N-nya 5? Lambdanya 5. Berarti itu 5 kali 10 min 6 meter. Kalau dijadikan ke mili, 5 kali 10 min 6 kali 10 pangkat 3 mm. Atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3 mm. Nah, tinggal kayaknya 5-nya nih. Jawabannya D ya. 5 kali 10 pangkat min 3 mm.